Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 izin merepresentasikan terkait pengaruh ekstrak daun sirsak sebagai insektisida alami terhadap mortalitas Phytophthora litura. Lalu dengan anggota sendiri saya Julia Sabrina dengan nomor NIM 034, Salsabila Berliana Siswanta dengan nomor NIM 046, Dia Ayu Ramadhani dengan nomor NIM 054, Febrian Azhari dengan nomor NIM 055, dan Arti Aksan dengan nomor NIM 065. Ya, penelitian kami dilatar belakangi oleh adanya larva Spidoptera litura yang memiliki sifat polifag, yaitu dapat menyerang berbagai jenis tanaman inangnya. Dari larva tersebut mengakibatkan kerugian hingga 85% hasil pertanian atau bahkan dapat mengalami gagal panen. Penyebab faktor utama dari larva tersebut yaitu serangan luas, reproduksi cepat, dan cakupan inang yang luas. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, diperlukan penggunaan insektisida sintesis untuk uh, untuk dapat penggunaan insektisida sintesis tersebut dapat mem- mem- insektisida tersebut dapat menyebabkan permasalahan larva Spidoptera, sehingga dapat dibutuhkan insektisida alami yang aman untuk uh, untuk mengganti pencemaran lingkungan dan risiko kesehatan pada manusia. Lalu untuk rumusan masalah sendiri, yang pertama, bagaimana pengaruh pembalian ekstrak daun sirsak terhadap tingkat mortalitas ulat geraya Spotoptera litura, yang dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pembalian ekstrak daun sirsak terhadap tingkat mortalitas ulat geraya Spotoptera litura. Untuk manfaat sendiri, terdapat dua manfaat, yakni manfaat secara teoritis. Untuk penelitian ini untuk memberikan informasi mengenai potensi ekstrak daun sirsak sebagai insektisida alami dalam mengatasi hama ulat geraya dengan konsentrasi optimal penggunaan ekstrak daun sirsak sebagai insektisida hama ulat geraya. Lalu pada manfaat praktis, dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan produk insektisida alami dari ekstrak daun sirsak dalam mengatasi ekstrak hama ulat geraya. Lalu pada bab 2 kajian pustaka sendiri, terdapat sebab mengenai daun sirsak, kandungan dan pemanfaatan daun sirsak, ulat geraya, gejala serangan, dan juga daun sirsak sebagai insektisida alami. Lalu pada bab 3 metode penelitian, penelitian ini merupakan penelitian eksperimental karena adanya perlakuan variabel manipulasi, variabel kontrol, dan juga variabel respon. Pada variabel manipulasi, yakni konsentrasi ekstrak daun sirsak, konsentrasi yang digunakan ialah konsentrasi bertingkat, yaitu 3%, 5%, dan juga 7%. Lalu pada variabel respon, yaitu presentasi mortalitas Phytophthora litura. Lalu pada variabel kontrol, larva yang digunakan ialah Spodoptera litura, usia yang digunakan ialah instar 3 dan lama perendaman selama 3 menit.
Selanjutnya adalah dan bahan pada penelitian ini yaitu yang pertama ada gelas beker 500 ml, gelas ukur, cawan Petri, aluminium 1000 ml dan 2000 ml, toples kaca, aluminium foil, rotary vakum evaporator, pump vakum, oven, neraca analitik, kain kasa karet, daun sirsat sebanyak 2 kilo, larva Spodoptera litura sebanyak 60 ekor, insektisida sintesis, etanol 96%, dan kertas saring. Prosedur kerja pada penelitian ini yaitu yang pertama ada pembuatan simplisianya, yang kedua ada ekstraksi menggunakan rotary evaporator, dan yang ketiga pemberian perlakuan. Next. Rancangan penelitian ini yaitu menggunakan rancangan acak lengkap, yaitu satu faktor yang terdiri dari 3 perlakuan, yaitu perlakuan terdiri dari 3%, 5%, dan 7%. Nah, ini ada tabel rancangan penelitiannya, ada kontrol positif, diulang sebanyak 4 kali, dan kontrol negatif juga, dan 3%, 5%, dan 7%. Analisis data pada penelitian ini diperoleh dengan cara pengamatan langsung atau data primer gejala yang terjadi pada setiap perlakuan. Untuk mengetahui adanya pengaruh dari ekstrak daun sirsak terhadap mortalitas ulat, data yang didapatkan dianalisis menggunakan SPSS dengan analisis ANOVA yang diuji pada taraf signifikan 5%, dan apabila terdapat pengaruh nyata akan dilanjutkan dengan uji Duncan. Baik, untuk selanjutnya ada hasil. Yang pertama ada data hasil pengamatan pengaruh ekstrak daun sirsak terhadap mortalitas ulat gerayak. Dapat dilihat dari tabel yang ditunjukkan bahwa perlakuan kontrol positif dengan insektisida sintesis menghasilkan rata-rata kematian 100%. Lalu perlakuan kontrol negatif terdapat rata-rata kematian 33% dan 67%. Ada perlakuan pertama, konsentrasi ekstrak 3%, menghasilkan kematian 67%. Lalu ada konsentrasi kedua, 5%, menghasilkan kematian ulat gerayak 33%. Dan ekstrak ketiga, 7% itu menghasilkan kematian ulat gerayak, ada yang 100%, 67%, dan 33%. Kemudian dari hasil tersebut, kita lakukan uji ANOVA, dan terlihat bahwa nilai signifikansi 0,001, yang mana apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka terdapat pengaruh yang dari perlakuan terhadap mortalitas ulat gerayak. Lalu kemudian kami lakukan uji Duncan dari masing-masing perlakuan, yaitu kontrol negatif, ekstrak daun sirsak 5%, 3%, 7%, dan kontrol positif. Dan terlihat bahwa terdapat 4 subset yang berbeda, yang berarti ada perlakuan yang tidak memiliki perbedaan nyata dan ada perlakuan yang memiliki perbedaan nyata. Dan di sini perlakuan terbaik yaitu perlakuan ekstrak daun sirsak 7%, di mana hasilnya tidak terlalu berbeda nyata dengan perlakuan kontrol positif, tetapi berbeda nyata dengan perlakuan ekstrak daun sirsak 5% dan kontrol negatif. Next. Kemudian ada pembahasan ekstrak daun sirsak dari penelitian kami terbukti mempengaruhi tingkat kesintasan ulat Spodoptera litura. Pengaruh ini disebabkan oleh kandungan senyawa metabolit sekunder dalam daun sirsak seperti asetogenin, alkaloid, flavonoid, saponin, dan tanin. Kandungan utama daun sirsak yaitu asetogenin dapat mempengaruhi mortalitas ulat gerayak dengan berinteraksi dengan membran sel ulat gerayak sehingga mengganggu fungsi membran dan menginhibisi transport elektron. Asetogenin juga menghambat enzim vital pada ulat gerayak dengan menginhibisi ATPase dan enzim lain yang berperan penting dalam metabolisme ulat gerayak. Asetogenin memiliki efek antividan melalui mekanisme gangguan pada sel saraf ulat gerayak dengan berinteraksi dengan saluran ion. Next.
Nah, diketahui bahwa konsentrasi ekstrak daun sirsak sebesar 7% merupakan konsentrasi yang optimal, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi ekstrak, semakin besar dampaknya terhadap perubahan morfologi, tingkat kematian, berat tubuh, dan kesuburan ulat. Nah, adanya perbedaan yang tidak signifikan antara perlakuan konsentrasi daun sirsak disebabkan karena konsentrasi yang digunakan belum cukup besar untuk dapat mempengaruhi mortalitas ulat geraya, dan perbedaan antara konsentrasi yang terlalu kecil sehingga apabila dibandingkan masih belum menunjukkan perbedaan nyata. Berikutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang sudah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa pemberian ekstrak daun sirsak dengan konsentrasi 3%, 5%, dan 7% terbukti berpengaruh terhadap mortalitas pada ulat geraya. Perlakuan konsentrasi ekstrak daun sirsak 7% merupakan konsentrasi terbaik karena memberikan efek yang tidak berbeda nyata dengan perlakuan kontrol positif. Sekian presentasi mengenai penelitian dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.